Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini review keris pusaka yang saya sajikan adalah keris pusaka dengan sandangan. Ini kombinasi, handle-nya tuh menggungan, sunep, kemudian mendaknya juga sunep sepuh dari perak, kemudian warangkanya dari kayu timo gayaman. Inilah pusakanya. Jadi sesi pertama ini disut pada malam hari, kondisi bilah kering. Monggo pemirsa amati, keris pusaka ini berdapur jalak nguri ya, dengan kerancang bangun yang ramping, padat ya. Ricikannya gandek lugas, pijetan, tikel alis ya. Terdapat odo-odo di tengah, mulai dari bawah, bawang sebungkul nyambung ke odo-odo. Di belakang odo-odo ada serawian yang juga nyambung ke keruingan sampai ke pucuk bilah dan gerenang. Panjang peksinya 7,3 cm, panjang gonjonya 7,5 cm, panjang bilahnya 34,7 cm. Kemudian lebar pada separuh panjang bilah 1,8 cm. Jadi dengan komposisi seperti ini, maka kelihatan keris pusaka ini bilahnya ramping, padat. Jika pemirsa lihat dalam kondisi kering malam hari, maka tekstur dari besi ajinya, ya, pori-porinya, kelihatan sudah membatu. Karena apa? Keris pusaka ini menurut saya estimasinya adalah era Majapahit. Jadi usianya sekitar 700-800 tahun yang silam. Permukaannya kelihatan jelas ya. Kemudian pamornya sedikit ya. Nah ini, jadi keris pusaka ini sudah masih terbilang utuh ya. Pada bagian lis-lisannya kelihatan perbedaan warna besi ajinya, yang tengah hitam, yang bagian pinggir kelabu itu merupakan bagian bajanya. Nah ini permukaan bagian sor-sorannya. Jadi pijitannya dalam ya. Kemudian gandek lugasnya kelihatan tegas. Bentuk sirah cecaknya juga pemirsa bisa lihat. Ekornya juga relatif agak lancip ya. Karena termakan usia ini mungkin pada awalnya ada titik sudut walaupun kecil ya. Jadi permukaannya nanti pada video yang pertama ini saya perbesar. Ini ya kelihatan pori-pori besi ajinya. Monggo pemirsa amati. Jadi dapur jalak nguri itu sebenarnya adalah keris yang merupakan garap keraton. Makanya dikatakan juga ini termasuk keris-keris yang dimiliki pada era kerajaan itu adalah keluarga dalam keraton, atau bisa dikatakan keris ningrat atau bangsawan. Nah ini kondisi bilah pada saat diperbesar dengan perbesaran 3 kali semula. Jadi walaupun ramping karena di tengah terdapat odo-odonya, maka keris pusaka ini kokoh. Keris-keris sepuh seperti ini, terutama era Majapahit dan sebelumnya, maka bisa dijadikan sebagai pusaka tindih ya, pusaka yang bisa menetralisir aura-aura negatif ya. Kalau kita menyimpan banyak pusaka. Ini sesi yang kedua. Jadi selesai hujan ya, kondisi bilahnya ini di awal video juga tanpa pembesaran, namun kelihatan jelas permukaan dari keris pusaka ini, pori-porinya. Kemudian lapisan bajanya. Oleh sebab itu pemirsa, jangan di skip, monggo amati detail pusaka ini sampai tuntas ya.
Nanti pada video yang ketiga itu bagaimana kondisi bilah pusaka Jalak Nguri ini pada saat kondisi diminyaki, sehingga pemirsa bisa membandingkan bagaimana kalau dilihat malam hari tanpa diminyaki, bagaimana dilihat pagi hari tanpa diminyaki, kemudian agak siang matahari mulai panas, kondisinya diminyaki. Jadi perawatan keris-keris pusaka sepuh memang kita harus telaten ya. Jadi pada saat diminyaki kondisi basah dibiarkan aja, diangin-anginkan dulu beberapa jam. Kemudian karena komposisi dan material bajanya relatif banyak, maka pusaka ini tentunya untuk menyerap minyak agak lambat, sehingga untuk mengeringkannya kita biasanya menggunakan tisu ya. Permukaan bilah ini kita bersihkan dengan tisu ya, dengan ditekan-tekan permukaannya agar kotoran menyerap pada tisu. Kalau sudah kering kita masukkan kembali ke warangkanya. Perawatan rutin seperti itu minimal 3 kali sebulan. Nah ini kondisinya kelihatan pada saat video juga dilakukan perbesaran 3 kali. Jadi ada yang mengatakan kondisi pusaka dengan tekstur besi seperti ini dikatakan besi hurap ya. Nah ini serawiannya cukup tegas ya. Kemudian bentuk wadidangnya. Jika pemirsa ingin mengetahui kondisi peksi pada pusaka ini, pemirsa bisa melihat pada video ya, pada shot video sebelumnya. Di situ ditunjukkan bagaimana kondisi dari peksi pusaka ini. Handle pusaka ini sudah saya juga lakukan pengamatan. Jadi kalau dicemplungkan dalam air ini tenggelam, dan diamati dari serat-serat kayunya, ini termasuk kayu langka juga ya, yang saya sebutkan pada awal video ini, yaitu kayu tayuman. Sedangkan mendaknya adalah mendak lawasan, yaitu dari bahan perak ya, yang beratnya sekitar 4 gram. Jadi khas mendaknya khas Sumnep Sepuh itu. Jadi dari sisi sandangan dan isinya ya, warangkanya memang ini kombinasi ya. Kalau style warangkanya itu style Gayaman Solo ya. Nah ini kondisi yang ketiga pada saat diminyaki, dijemur menggunakan pencahayaan secara langsung sinar matahari tanpa pencahaya lainnya, hanya sinar matahari. Pemirsa bisa melihat ya kondisi bilah membandingkan dari sesi video pertama, kedua, dan yang ketiga ini. Jadi aura keris pusaka ini masih nampak ya kewingitannya. Mungkin itu review singkat mengenai pusaka ini. Semoga para pemirsa Tosan Aji dan pencinta Tosan Aji dimanapun saja tetap semangat dalam merawat ya, karya leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.